Timnas Indonesia turun dengan mayoritas pemain muda pada ajang Piala AFF 2024. Namun, Kapten Muhammad Ferrari menolak anggapan jika para pemain yang akan tampil di Piala AFF 2024 ini disebut sebagai Timnas Indonesia B. Indonesia bisa dibilang tidak menampilkan kekuatan terbaik di Piala AFF 2024. Sebab, tidak ada nama Jai Idzes, Kelvin Verdong, hingga Mees Hilgers. Rizky Ridho dan Egy Maulana Fikri juga tidak masuk skuad. Mayoritas pemain Indonesia berusia di bawah 22 tahun. Asnawi Mangkualam yang berusia 25 tahun jadi pemain paling tua di skuad. Bahkan, ada 16 pemain yang belum punya caps Timnas Indonesia pada level senior. Kondisi tersebut membuat Indonesia acap kali disebut menurunkan tim kedua atau tim B di Piala AFF 2024. Apakah Timnas Indonesia menerima label tersebut? Ini Timnas Indonesia, bukan Timnas Indonesia B. Timnas Indonesia turun dengan mayoritas pemain muda pada ajang Piala AFF 2024. Namun, Kapten Muhammad Ferrari menolak anggapan jika para pemain yang akan tampil di Piala AFF 2024 ini disebut sebagai Timnas Indonesia B atau tim pelapis. Yang orang anggap dari pemain tim B seperti itu, bagi saya sendiri, banyak dari para pemain pun main di Liga 1. Mungkin tidak hanya saya, tapi rata-rata pemain dapat menit bermain banyak di Liga, kata Ferrari dikutip dari Antara. Apa yang dikatakan Ferrari memang benar. Meskipun masih muda, pemain yang dibawa ke Piala AFF 2024 punya jam terbang tinggi bersama klubnya di BRI Liga 1. Ferrari jadi pilihan utama di Persija Jakarta. Begitu juga dengan Kadek Arel di Bali United dan Rivaldo Pakpahan di Borneo FC. Arhan Fikri, Hoki Caraka, hingga Victor Dethan juga bermain secara reguler di klub masing-masing. Piala AFF 2024 bukan target utama. Shin Tae-yong sendiri punya alasan mengapa memilih menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Sang pelatih ingin para pemain muda ini mendapat pengalaman berlaga pada level internasional untuk persiapan tampil di dua agenda pada 2025. Dua agenda yang dimaksud adalah SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dua agenda itu jadi target utama dan Piala AFF 2024 hanya jadi perantara. Kami membawa pemain-pemain yang sangat muda bukan hanya untuk pertandingan ini tetapi juga untuk kualifikasi Piala Asia tahun depan serta SEA Games, kata Shin Tae-yong dikutip dari Antara. Shin Tae-yong sebut 3 pemain yang diragukan tampil di laga Timnas Indonesia versus Myanmar, termasuk Rafael Struijk. Rafael Struijk baru tiba H1 bergabung bersama Timnas Indonesia di Myanmar, tepatnya pada Minggu, 8 Desember 2024. Pemain berusia 20 tahun itu tiba pukul 9 waktu Myanmar. Setibanya di hotel tempat penginapan, Rafael Struijk terlihat kelelahan. Sebab, ia harus menjalani perjalanan panjang dari Australia ke Myanmar. Rafael Struijk hanya berlatih bersama Timnas Indonesia sebanyak 1 kali. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong belum bisa memastikan pemain bernomor punggung 9 tersebut bermain dalam pertandingan nanti. Selain Rafael Struijk, ada 2 nama lagi yang diragukan bermain melawan Myanmar. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh. Asnawi Mangkualam sudah bergabung bersama Timnas Indonesia di Myanmar pada Jumat, 6 Desember 2024. Sedangkan Ronaldo Kuateh sudah bergabung sejak lama di Bali pada Rabu, 27 November 2024. Soal Rafael Struijk, Ronaldo Kuateh, dan Asnawi Mangkualam, kami masih menunggu kondisinya seperti apa. Nanti baru kami bisa putuskan apakah bermain atau tidak, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut Shin Tae-yong mengatakan bahwa ada beberapa pemain yang tidak bisa membela Timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Hal itu karena turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut bukan agenda resmi FIFA. Sebut saja Shin Tae-yong tidak bisa memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner saat ini. Klub kedua pemain tersebut tidak melepasnya karena ada pertandingan di kompetisi masing-masing. Itu yang mendasari Shin Tae-yong untuk memanggil pemain-pemain U22 ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sengaja membawa pemain usia muda sebagai persiapan untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tentu saja karena ajang ini digelar di luar kalender FIFA. Sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional. Tim ini sebenarnya fokus untuk kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games tahun depan. Jadi sengaja dibuat 2 tim, tutup Shin Tae-yong. Adapun Timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada laga pertama grup B Asian Cup 2024 di Stadion Tuuna, Yangon.